Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rio Adi Permadi, mahasiswa program studi Sejarah dan Peradaban Islam Universitas Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Di sini saya akan mempresentasikan tugas esai yang berjudul Budaya Indis dan Warisan yang Mengakar sampai saat ini. Nah, mengapa saya mengambil judul ini? Karena saya ingin mengulik terkait budaya Indis itu sendiri. Dari segi arsitektur, dari segi busana, dari segi pola makan, dan dari segi pola kebiasaan yang saat ini masih mengakar sampai saat ini. Dan dari situ saya tertarik untuk mengulik lebih dalam tentang budaya Indis. Nah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait bagaimana terbentuknya budaya Indis itu sendiri. Nah, budaya Indis itu sendiri terbentuk karena adanya percampuran antara budaya kolonial itu sendiri atau budaya Eropa itu sendiri dengan budaya Indonesia. Nah, budaya Indis ini tidak terbentuk secara tiba-tiba, melainkan tumbuh secara perlahan pada masyarakat kolonial pada saat itu. Salah satu unsur penting atau aspek penting terbentuknya budaya ini adalah peran seorang wanita pribumi yang menjalin hubungan yang hidup bersama dengan laki-laki Belanda tanpa hubungan yang sah atau tanpa perkawinan sah. Nah, perempuan-perempuan inilah yang disebut sebagai nyai. Nah, nyai ini seringkali disebut sebagai wanita yang rendah dan dicap sebagai status sosial yang buruk pada saat itu. Tapi pada kenyataannya, nyai ini memiliki peran yang sangat besar terhadap terhadap lingkungan, terutama di rumah tangga kolonial itu sendiri. Mereka bukan hanya sebagai gundik semata, tapi juga mereka bukan hanya pelayan atau gundik semata, melainkan mereka juga sebagai pengatur rumah, pengurus keuangan, dan penjaga anak sekaligus penyambung antara dua budaya, yaitu budaya Belanda itu sendiri atau Eropa itu sendiri dengan budaya Indonesia. Nah, pertanyaannya, apa yang menyebabkan laki-laki Belanda ini bisa menjalin hubungan dengan wanita pribumi? Padahal dari segi status atau tingkatan pada saat itu berbeda. Wanita pribumi lebih rendah daripada orang-orang kolonial Belanda itu sendiri. Nah, alasannya karena pada saat itu orang-orang Belanda datang, terkhusus laki-laki Belanda itu sendiri, datang ke Indonesia tanpa membawa pasangan atau seorang istri. Nah, karena hidup jauh dari tanah air dan hidup baru di lingkungan yang asing, mereka kemudian menjalin hubungan dengan wanita-wanita pribumi. Nah, dan para nyai inilah yang hidup bersama mereka. Nah, kemudian, dari hubungan tersebut lahirlah anak yang disebut sebagai anak Eurasia atau anak keturunan Eropa dan Indonesia. Nah, seringkali anak ini diakui oleh ayahnya sehingga mereka mendapatkan status Eropa dan mereka bisa mengakses pendidikan yang tidak bisa sembarangan diakses oleh anak-anak pribumi biasa lainnya. Dan dari hubungan ini juga anak-anak Eurasia ini ada juga yang tidak diakui sehingga mereka tidak mendapatkan status Eropa dan mereka hidup dalam ketidakpastian. Nah, perannya ini juga bukan hanya dari segi domestik saja. Peran nyai ini juga seringkali nyai yang hidup di kalangan kolonial yang kaya raya. Mereka seringkali hidup seperti nyonya-nyonya bangsawan atau nyonya priai. Mereka menggunakan pakaian seperti kain dan batik, dan juga mereka
seringkali menjadi garda terdepan dalam menerima tamu. Dan Nyai In juga menjadi garda depan dalam menjalin hubungan silaturahmi antar peranakan lainnya. Nah, dari silaturahmi dan terjalinnya komunikasi inilah budaya Indis ini mengakar keluar rumah. Seperti dari segi pola makan, dari segi berpakaian, dari segi kebiasaan. Nah, dari segi pola makan yaitu menggunakan garpu dan sendok dalam dari segi makan, seperti menggunakan garpu dan sendok. Nah, dari segi berpakaian menggunakan kain dan batik. Dan dari segi kebiasaan itu sendiri seperti meminum teh di depan teras. Nah, warisan-warisan budaya Indis ini mengakar hingga saat ini di kehidupan masyarakat modern. Contohnya, masyarakat modern seringkali mengadopsi nilai-nilai yang digunakan oleh budaya Indis pada saat itu. Seperti di UIN Jakarta juga, anak-anak atau perempuan-perempuan kalau ada acara seringkali menggunakan kain dan batik. Itu mencerminkan mencerminkan perempuan-perempuan pribumi pada saat itu. Dan juga dari segi arsitektur banyak peninggalan-peninggalan budaya Indis yang bisa kita dapati di kota tua. Itu semua kebanyakan adalah peninggalan dari budaya Indis itu sendiri. Nah, dan dari segi kebiasaan, contohnya seperti orang-orang Betawi seringkali mengikuti budaya Indis, seperti meminum teh di depan rumah. Nah, mungkin sekian pemaparan esai yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah berapa nih?